sih pengalaman pernikahannya ya. Jadi nanti mungkin bisa motivasi kita yang ada di sini dari pengalaman kayak gitu ya. Kalau boleh tahu kan, tunggu sebentar Putri, ini acara santai kan? Kenapa kita jauh ke depan dong? Semuanya begini. Alhamdulillah ya Putri, semuanya nggak ada yang nggak mungkin atas izin Allah. Semuanya ada dengan pertolongan Allah. Saya bisa sampai di sini juga dalam keadaan seperti ini semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya itu memang tahun 2005 ya. 2000 udah ya Bu? Udah ya? Ya. 2005 satu untuk hijrah. Ya memang kadang-kadang manusia itu harus dikasih hadiah dulu sama Allah ya. Jadi kalau dikasih hadiah itu jangan merasa langsung ngedown, karena disitulah Allah bukain jalan kita gitu loh. Allah bukain kita bagaimana kita itu untuk aduh kamu udah terlalu dunia banget dan cukup gitu loh. Memang pada saat itu Teteh tuh dalam keadaan yang memang udah posisinya udah dalam suami seorang dokter masih muda, tapi ya kita kan dulu nikah ya, karena saya ini orang Arab gitu loh. Kalau orang Arab tuh istri itu biasa lah nikah lah gitu ya. Kita nikah juga sama sepupu tuh biasa. Kalau jamaah ya bilangnya kan ya, kalau orang jamaah tuh umur 19 tahun, 20 tahun tuh udah nikah gitu loh. Nah saya tuh nikah umur 21 tahun sama bapaknya Dede ya. Terus saya merasanya posisi saya di bidang entertain itu kok saya nggak pernah tuh orangnya yang minta kerjaan ini atau itu, kontrak juga. Ya udah kalau ini karena kan yang biasa kan yang secara umum, yang secara tradisi Islamnya begini, kok ada Islam yang begini sih gitu loh. Saya dapat hidayah pertama, terus 2007 bulan Ramadan lagi saya pakai hari pertama saya terawih saya pakai sadarnya nikop ya, udah sampai sekarang 2007. 2 tahun prosesnya dari awal sholat ya, awal pakai jilbab sampai ke pakai nikop itu ya 2 tahun, Ramadan ke Ramadan. Jadi saya kalau Ramadan itu selalu apalagi nih hidayah dari Allah. Ya memang kita harus jemput ya, hidayah itu nggak bisa kita tungguin gitu kan. Dan hidayah itu pada umumnya selalu lewat masalah-masalah. Nah itu dia. Tapi apa sih sebenarnya yang mendorong titiknya di situ gitu. Terus udah itu kan saya punya ya waktu saya itu anak saya baru lahir. Yang pertama jadi masih kecil. Saya juga merasa sebagai seorang ibu ya. Ibu itu kan panutan. Kita harus bimbing anak. Kita harus kasih contoh. Anak kita itu nyontoh siapa sih kita. Kalau saya pengen jadi anak saya soleh, berarti saya harus soleh. Berarti saya harus benar. Dan saya harus membenahi diri saya. Itulah mulai di situ saya berubah akhlak, perilaku lah dari yang itu dulu lah ya gitu. Di situ saya punya ini, aduh harusnya saya nggak bisa baca Quran nih. Jadinya saya harus belajar gimana caranya baca Quran. Saya nggak punya anak gitu ya. Ya kadang-kadang namanya ya ada jamaah bahlul juga banyak gitu ya. Kadang-kadang orang Arab ya yang nggak bisa baca Quran juga banyak gitu kan, yang nggak ngerti Quran juga banyak gitu. Nggak semua yang namanya jamaah itu paham tentang Islam gitu. Tapi pada saat berhijrah itu 14 lah ya, 13 di jilbab saat orang-orang mulai pakai jilbabannya. Tapi 2007 melihat kita pakai jilbab sampai kaki itu melihatnya dari atas ke bawah. Ini kan kita dasarnya Allah, kenapa sih harus takut gitu loh. Kalau Allah sudah kita taati, nanti mudah urusan kita, biarkan aja gitu loh. Kita akan mencari diri Allah, nanti Allah hati manusia itu milik Allah, hati keluarga kita milik Allah. Nanti Allah yang memudahkan, Allah yang bekerja bukan hati mereka. Kenapa harus besar? Kita kalau mencari ridho manusia, nggak dapat nanti ridho Allah. Buat Allah itu mudah aja. Sekarang pun keluarga masih kalau mereka ngomong yang bikin kita sakit hati dengan perlakuan apa segala macam, ingat ke belakang dosa kita nggak pakai jilbab berapa tahun, dosa kita nggak sholat berapa tahun. Ya kalau yang
mukul atau nimpuk apa segala macam muslim, diam aja udah. Namanya apalagi sama orang tua, dakwah sama keluarga itu paling sulit. Paling sulit, mereka nggak tahu ini ayat misalkan kita pakai jilbab, terus mereka pada semua udah pakai jilbab, terus kita kasih ayat mereka nggak akan nyambung. Kita harus apa, dengan akhlak aja kita tunjukin. Aku yang dulu seperti ini, aku sekarang ketika aku udah berhijrah aku seperti ini. Kita tunjukin anak kita pelajari, ya kan? Itulah kedudukan mereka berbeda dengan kita. Sekarang udah banyak nggak akan beda, sama aja zamannya. Semua sekarang berbalik lagi, berputar lagi. pada saat itu teman-teman gimana? Ada yang jauh apa yang dekat sahabat yang jauh tetap dekat aja mereka? Otomatis aktivitas kita kan beda ya. Dalam artian ketika kita itu juga datangnya ke kajian-kajian, kita ketemu lagi di kajian-kajian itu dengan ini gitu kan, dengan teman-teman. Iya kan, kalau udah nggak main sinetron lagi kita tetap baik, sampai sekarang juga banyak yang masih tetap hubungan, dan sekarang juga yang artis-artis tetap ngaji ya, udah pada banyak yang pakai jilbab, satu ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi ada juga yang terpental akhirnya sunatullah lah itu, sunatullah kan berarti Allah yang saling kita semua lah. Menerima, ada yang masih tetap Iya. kita aneh kayaknya ya. Padahal sebenarnya kita menjalankan apa yang kita mau salah. Iya. Setelah itu apa sih perbedaan terbesar yang dirasakan? Perbedaan terbesar manisnya iman itu yang pertama. Manisnya iman itu ketika beneran dan dia mau tobat, dia tinggalin itu semuanya yang dilakukan Allah, dia kembali walaupun mungkin terlihat di manusia dia nggak ada apa-apanya lah kehidupannya duniawinya ketika dia hijrah di jalan Allah, tapi dia lakukan itu sesungguhnya itu sangat berat timbangannya di hadapan Allah. Kita meninggalkan semua urusan dunia kita, tapi bukan kita nggak tuh diuji, pasti diuji. Kita tuh Allah tuh kenapa ada ujian itu? Ujian itu untuk mengetahui yang pertama, kita ini munafik apa enggak? Benar nggak kita ini istiqomah di jalan Allah? Itu loh gunanya ujian. Benar nggak nih hijrah kita nih? Benar nggak nih tobat kita nih? Benar nggak? Kan nggak bisa dibuktikan kecuali dengan ujian, ya nggak? Ada berapa orang muslimah yang ketika dia diuji terus dia buka loh jilbabnya? Benar? Banyak kan? Dia nggak kuat dengan ujian. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ujian itu menghapus dosa-dosa kita. Ada dosa yang nggak akan bisa dihapus kecuali dengan musibah. Banyak kita tuh maksiat tapi kita nggak rasa. Mungkin kita dengerin musik dosa-dosa mati imannya. Banyak juga yang Akhirnya yang lain ini waktu kita hidup satu cuma ya, aku nggak nyampe mungkin seminggu atau sebulan lagi lah. Karena aku nggak mau itu lagi. Bukan saya itu kapan aja, aku nggak bisa jadi buku udah tua, terus aku yang dia yang tinggal di tua, nggak bisa begitu. Sama aku juga seperti itu, aku masih muda waktu sama kecil. Tapi bapak meninggal duluan, istiqomah pada dia harus juga yang harus menjamin merekrut ya. Kita ini bukan MLM, tapi MLM buat jamaah. Ketika kita merekrut orang ya, apalagi panitia ya, membuat yang setiap ada kajian orang datang dan mendapatkan hidayah, membuat amal kebaikan dari di hadapan panitia. Itu luar biasa, selama orang itu melakukan kebaikan itu, pahalanya panitia terus bertambah. Dan teman-teman bisa ngajak lagi terus kajian ini. Nanti kalau mau kata-kata yang memiliki dari siapa-siapa yang siapa-siapa yang benar bisa bantu ya. Insya Allah
coba debu kelak, penuh dosa salah langkahku, menghantar diriku dalam harap mengikuti terang jalanmu. Air mata rindu dalam kalbu, kamu